Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa, para santri sekalian, semoga kabar kalian dan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa diliputi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, di mana tujuannya adalah agar kita bisa memahami bahwasanya di Indonesia pernah ada kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha, di mana pada masa-masa itu pengaruh agama Hindu dan Buddha ini sangat gencar masuk ke negara Indonesia. Yang mana negara itu belum ada negara Indonesia ya. Jadi masuk ke wilayah Nusantara, di mana sifatnya masih kerajaan-kerajaan. Jadi negara Indonesia ini belum terbentuk, namun sifatnya masih bersifat kerajaan-kerajaan, sehingga wilayahnya terpecah-pecah. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan negara Kesatuan Republik Indonesia, dulu masih sifatnya kerajaan-kerajaan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama untuk mengetahui keberadaan dan keadaan kerajaan-kerajaan pada masa Hindu dan Buddha. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Pantai dan sungai yang dapat dilalui kapal-kapal untuk transportasi dan perdagangan memiliki makna yang penting. Ini yang perlu kalian ketahui, bahwa pantai dan sungai ini sejak dulu sampai sekarang punya peran yang besar bagi perkembangan daerah setempat. Karena di tepi pantai atau sungai itu kemudian bermuncullah pusat-pusat aktivitas dari masyarakat setempat, aktivitas pelayaran dan juga perdagangan. Ini terutama di daerah-daerah di wilayah yang memiliki sungai-sungai yang besar. Seiring dengan masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia, maka pusat-pusat perdagangan ini ada yang berubah menjadi pusat pemerintahan atau kerajaan. Nah, salah satu contohnya adalah Kerajaan Kutai yang merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang muncul sekitar tahun 400 Masehi. Nah, inilah di antara salah satu kemunculan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini terletak di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam kita lihat tahu persis bahwa sungai yang cukup besar, luas, dapat dilayari dari pantainya sampai masuk ke daerah Muara Kaman, sehingga letak Kutai menjadi sangat strategis. Sekarang pun demikian, negara kita juga negara yang strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Ini yang perlu kalian ketahui. Nah, kalian bisa melihat pada gambar yang kita tayangkan tersebut. Jadi sudah kita sampaikan di depan tadi bahwa Kerajaan Kutai ini berdiri sekitar abad ke-5. Terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Informasi tentang awal mula Kutai diketahui dari yupa. Apa itu yupa? Itu 7 buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli untuk mengetahui kerajaan Kutai. Yupa itu hanya tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Nah,
Jadi para pakar itu mengetahui pernah adanya kerajaan Kutai di Kalimantan Timur berdasarkan dari Tugu Batu ini. Karena kita ketahui bahwa ini muncul di masa 400 Masehi, sehingga belum dikenal informasi sistem tulis menulis seperti yang kita ketahui sekarang. Jadi hanya dengan Tugu Batu, kemudian dipati dinding-dinding batu tadi, karena belum dikenal adanya alat tulis menulis. Yuba ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Ini raja yang terkenal ya, Raja Mulawarman. Prasasti Yuba ditulis dengan huruf Palawa dan bahasanya Sangsakerta. Sangsakerta itu seperti bahasa-bahasa India karena memang masuknya pengaruh Hindu dari India saat itu. Berdasarkan salah satu isi prasasti Yupa, kita dapat mengetahui nama-nama raja yang pernah memerintah di Kutai, yaitu Kundungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Nah, Mulawarman inilah yang raja Kutai yang paling terkenal saat itu. Kemudian tentang pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi. Dilihat dari segi sosial, masyarakat Kutai mulai mengenal kasta-kasta yang sebelumnya mereka mendapatkan pengaruh dari India yang sebelumnya tidak dikenal oleh mereka. Sistem kasta. Ada kasta Brahmana, Ksatria, ada kasta Waisa, kasta Sudra. Ini kasta yang paling rendah, kasta budak. Jadi saat itu belum dikenal sistem kasta. Namun karena pengaruh dari India, kemudian masuklah sistem kasta itu di masa Kutai saat itu. Kudungga yang beri rajanya dan keluarganya termasuk kasta Ksatria. Kasta yang tinggi ini sudah. Kehidupan ekonomi melalui perkembangan di mana kerajaan Kutai yang terletak di tepi sungai mendorong masyarakatnya melakukan kegiatan pertanian. Nah, inilah sungai yang dengan air tawarnya yang tentu sangat melimpah, kemudian dengan irigasi yang belum masih sederhana dialirkan ke tempat-tempat yang pinggir-pinggir sungai yang kemudian digarap menjadi lahan pertanian saat itu. Selain itu, mereka juga banyak yang melakukan perdagangan. Ini yang menjadi ciri dari masyarakat saat itu adalah sistem perdagangannya. Inilah yang kemudian mereka berkembang hingga sampai terkenal. Kerajaan Hindu lainnya yaitu adalah kerajaan Tarumanegara. Para siswa, para santri bisa melihat peta yang kita tayangkan di video kali ini. Di situ ada tulisan tentang kerajaan Tarumanegara. Kalian bisa mengamati dan bisa mengambil kesimpulan mengapa kok kerajaannya ada di pinggir laut atau pantai itu. Letak kerajaan Tarumanegara ini tidak jauh dari pantai utara Jawa Barat. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, kira-kira berada di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisadane. Berdasarkan prasasti Tugu Purbacaraka memperkirakan pusat kerajaan Tarumanegara ini berada di daerah Bekasi. Di mana Bekasi ini dari kata Candrabaga. Ini asal-usul dari nama daerah Bekasi. Candra itu sasi, sasi baga itu diberi bagasai menjadi Bekasi. Kemudian sumber sejarah utama
adalah berita dari Tiongkok dan 7 buah prasasti. Ketujuh prasasti sumber sejarah utama Kerajaan Tarumanegara, diantaranya prasasti Ciaruteun terletak di Cempea, Bogor, prasasti Tugu ditemukan di Cilincing, Jakarta, prasasti Kebun Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibung Bulang, prasasti Jambu ditemukan di Bukit Koleangka sebelah barat Bogor, prasasti Lebak ditemukan di Kampung Lebak, Pandeglang, Banten, dan prasasti Pasir Awi ditemukan di Lauwiliang. Adapun pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Tarumanegara ini mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi. Rajanya yang terkenal adalah Purnawarman. Daerah kekuasaannya cukup luas hingga sampai Banten. Rakyatnya umumnya hidup dari pertanian, sama dengan Kerajaan Kutai tadi, mengandalkan sistem pertanian. Sehingga pada prasasti Tugu diterangkan bahwa Raja Purnawarman telah memerintahkan menggali sungai Gumati. Alasannya adalah untuk mengalirkan air sungai yang ada kemudian untuk mengairi sistem irigasi pertanian pada masa itu yang masih sangat sederhana. Demikianlah para siswa sekalian, 2 kerajaan yang kita bahas pada saat ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimpulkan dari keterangan yang ada. Tetap semangat, jaga kondisi, jangan mudah putus asa, jaga diri karena pandemi belum berakhir. Kita berdoa dan banyak memohon, mudah-mudahan pandemi ini dapat kita lewati dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.